Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu. Keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustaz. Itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Pada hari Jumat dalam hadis Bukhari, para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid dan mencatat siapa yang pertama datang. Dan kalau khatib atau imamnya sudah keluar menuju ke mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku amal mereka serta ikut mendengarkan khutbah. Di mana Nabi SAW ini riwayat Bukhari di nomor 6178 Bukhari, dan Muslim nomor 1735. Kata Nabi SAW, Allah akan tancapkan bendera pada hari kiamat bagi siapapun yang berkhianat. Makna berkhianat, pungkiri amanah atau mengkhianati amanah ataupun tidak menepati janjinya. Allah akan tancapkan bendera yang terang pada hari kiamat nanti bagi orang yang berkhianat, lalu akan disebarkan, diiklankan, inilah pengkhianatan si fulan. Sehingga orang di mahsyar semua tahu kalau orang ini pengkhianat. Seperti itulah. Orang yang tidak bisa menerima ujian Allah, penuh dengan keluh kesah, maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Jadi orang kalau berkeluh kesah, dia berdosa atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh introspeksi diri, tapi dia nggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang kedua, dia sulit melaluinya. Orang kalau nggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semua. Sulit dia melaluinya. Tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Kemudian yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat, terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan, malah bermaksiat kepada Allah, malah berzina, malah segala macam, maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarannya. Tentang hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Artinya kalau kita buat orang tua kita senyum, senang, gembira, puas, ya, terlayani, maka Allah pun akan memberikan kepada kita balasan yang sempurna. Tapi kalau kita buat mereka cemberut, marah, murka, ya, emosi, maka berarti murka Allah juga ada pada kita. Dan ini bahaya sekali.